Oke, saya akan jelasin yang kemarin udah dipresentasiin sama dua kelas ini ya, sama dua kelompok. Ini penjelasan rangkuman dari kemarin. PPT saya bab 2 ini nggak tahu keselip kemana, jadi saya pakai bahan ajar materi Bu dari kelas Bu Elis ya. Sama aja kok. Ini klasifikasi perkembangan kognitif itu dibagi seperti yang kemarin kalian udah kerjakan, ada berapa? Saya tangannya begini ketahuan. Ada 7. Iya, saya nggak dengar suara kalian, saya lihat mulutnya monyong-monyong bilang 7. Ya udah, saya anggap itu 7 ya. Bibir kalian monyong gitu 7. Jadi salah satunya pertama nih pengembangan auditori. Pengembangan auditori ini berhubungan dengan audio. Audio itu kan suara, indera pendengaran. Jadi kemampuannya akan dikembangkan antara lain tuh mendengarkan atau menirukan bunyi yang didengar sehari-hari. Mendengarkan nyanyian atau syair dengan baik. Mengikuti perintah lisan sederhana. Mengungkapkan kembali cerita sederhana. Menebak lagu atau apresiasi musik. Mengikuti ritmik dengan bertepuk. Menyebutkan nama-nama hari dan bulan. Mengetahui asal suara. Mengetahui nama benda yang dibunyikan. Itu yang berhubungan dengan auditori. Kalau berhubungan dengan visual, visual itu vision, visual, penglihatan. Berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, tanggapan, dan persepsi anak terhadap lingkungan sekitarnya. Persepsi itu terjadi ketika dimulai dari pengamatan. Nggak mungkin persepsi terjadi tanpa pengamatan. Jadi dia harus mengamati dulu gitu. Baru dia bisa mempersepsi itu, lingkungan sekitarnya. Bisa dikembangkan antara lain dengan mengenali benda-benda sehari-hari. Terus membandingkan benda-benda dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks, mengetahui benda dari ukuran, bentuk, dan atau dari warnanya, mengetahui kalau ada benda hilang. Biasanya kalau anak kecil kan, ingat nggak kalian, nggak mungkin ya kalian ingat waktu bayi, atau kalian punya keponakan, atau ini main ciluk bak. Kalau bahasa Inggrisnya peekaboo, kalau kita culik lagi, ciluk bak gitu. Ciluk bak kayak gitu kan. Kalau nggak ngumpet gitu terus kayak gitu. Anak kecil itu kan dari kecil main terus ketawa anaknya gitu seneng, padahal cuma mainan sederhana. Tapi dari situ sebenarnya anak itu belajar untuk care sama lingkungannya. Itu mengembangkan kemampuan anak untuk visual dia. Terus ada anak yang kecil kan dari kecil aja kalau nggak ngelihat mamanya nangis, hilang dari pandangan. Kenapa? Karena dia sudah mengenali, oh itu mamaku gitu, itu ibuku. Jadi itu dari penglihatan. Bisa juga distimulasi atau dikembangkan dengan main puzzle, atau main kartu, berseri, atau teka-teki, atau namanya sendiri ditulis, atau mengenai huruf dan angka, itu semua pakai visual. Terus pengembangan taktil. Pengembangan taktil itu tekstur, indera peraba. Nah, apa yang bisa diraba? Kasar dan halus, pakai sentuhan. Tekstur kasar, agak kasar, halus kayak gitu, atau bisa sentuhan panas, dingin, hangat misalkan, atau sentuhan lagi tebal, dia ngerasain tebal, tipis. Kalau di Montessori itu ada semua alat peraganya. Ini area ini masuk di sensori, area sensori. Montessori itu ada 5 area: practical life, sensory, matematik, bahasa, sama culture atau budaya. Nah, taktil ini akan distimulasi penuh di bagian area sensori. Yang memang ada anak belajar mendengar, merasa itu semua inderanya. Ada papan halus kasar, papan dingin, suhu, termik, tablet namanya. Terus ada tebal tipis kayak gitu semuanya. Itu distimulasi. Kinestetik. Oh ya, di Montessori juga ada itu yang visual pakai color box. Kalau yang auditori ada sound box. Kalian browsing aja di YouTube banyak. Pengembangan kinestetik. Pengembangan kinestetik itu berhubungan dengan gerak tangan atau motorik halus yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Makanya kalau di ilmu psikologi perkembangan,
Gerak itu bisa mempengaruhi kecerdasan, kata penelitian seperti itu. Makanya ada brain gym, ada mobile MBL, movement based learning ada. Terus ada rhythmic movement. Ada kayak gitu-gitu. Jadi semua intinya gerakan itu mempengaruhi kecerdasan. Logikanya gini. Kamu diam aja, anak diam aja nggak gerak-gerak. Nggak ada gerak. Kan nggak apa yang ibaratnya oksigen nggak lancar ke otak, nggak ada stimulasi juga buat otak gitu kalau diam aja. Tapi kalau anak yang aktif maksudnya sehari itu minimal 30 menit kita harus bergerak, nggak cuma anak kecil, manusia. Kita 30 menit harus bergerak. Ya mau jalan-jalan, mau kalau saya yoga, ngebantu banget, kalau nggak kaku gitu badan. 30 menit atau sepedaan atau lari-lari atau apa, itu akan memperlancar peredaran darah kita dan otomatis oksigen ke otak kita akan lebih lancar. Nah, dengan itu penting juga untuk menstimulasi gerak, ya, apalagi untuk anak PAUD itu sangat penting sekali. Bisa dengan cara, kalau motorik kasarnya ya dengan cara lari-lari, lempar tangkap bola dan sebagainya. Tapi kalau motorik halus bisa dengan finger painting, menjiplak huruf-huruf geometri, melukis dengan cat air, mewarnai atau menjahit yang sederhana, membuat gambar sendiri, menjiplak bentuk lingkaran, bujur sangka, segitiga, 4 persegi panjang, megang pensil, dan mampu menulis, menyusun, menggabungkan potongan gambar dalam bentuk sederhana, menggunakan gunting, dan sebagainya. Untuk aritmatika, dia kemampuan berhitung atau konsep berhitung permulaan. Jadi kemampuan yang dikembangkan antara lain mengenali dan membilang angka. Membilang itu menyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yaitu dikenalin 1, oke, begitu. Kenal terus disebut. Kalau menyebut ya nyebutin aja 1, 2, 3. Menghitung 1 pensil. 1, 2, 2 pensil gitu. Cuma ada 2 di meja saya, dan seterusnya. Terus memberi nilai bilangan pada himpunan benda, misalkan ada grup, ini ada 2 gini, berarti ini ada berapa dalam satu grup itu, ada berapa benda, ada 2. Mengerjakan dan menyelesaikan operasi penjumlahan, perkalian, pembagian dengan menggunakan konsep dari konkret ke abstrak. Montessori gini, kalau Montessori itu dari simple ke kompleks, sederhana ke sulit gitu, lebih kompleks, dari konkret, nyata, sampai abstrak. Jadi kalau mau ngajarin anak PAUD itu harus dengan benda konkret, ya. Karena kalau perkembangan kognitifnya juga masih masuk sensori motorik kalau 2 tahun ke bawah, terus praoperasional, konkret operasional, berarti intinya masih perlu contoh nyata. Menggunakan konsep waktu, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, terus bulan apa, ini tahu kan waktu, konsep waktu. Konsep bilangan dengan lambang bilangan. Kalau ada benda 1 apel, 1, 2 apel, 2, kayak gitu. Mengurutkan 5 sampai dengan 10 benda berdasarkan urutan tinggi rendah. Ini kalau di Montessori ada namanya number apa ya? Number block, saya mendadak lupa. Ada balok itu ada balok, terus nanti diukur dari yang 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 berurutan panjangnya gitu. Mendadak saya lupa, nanti saya ingat saya gitu. Terus pengembangan geometri, bentuk dan ukuran, pakai benda, kasih warnanya beda-beda, ukurannya beda-beda, terus dibandingin mana yang lebih besar, kecil, panjang, lebar, tinggi, rendah. Terus mengukur benda secara sederhana, menciptakan bentuk dari kepingan geometri, menyusun menara dari 8 kubus, mengenali ukuran panjang, berat, dan isi. Terus sains permulaan,
bisa dari lingkungan sekitar. Eksplorasi berbagai benda yang sekitar, percobaan sederhana, mengkomunikasikan apa yang telah diamati teliti, misalkan ajak anak ke taman, ada belalang, diajak ngobrol, belalang itu warnanya apa, kakinya berapa, kayak gitu. Anak-anak suruh cerita dulu, jangan kita kasih tahu langsung, ditanya dulu biar mereka belajar observasi, nanti browsing ya, scientific itu seperti apa. Dia observasi dulu, diamati. Mengamati adalah bagian awal dari belajar anak. Diamati dulu, dia explore, diamati, terus sampai dia bisa cerita, ini belalang warnanya hijau, kakinya berapa-berapa gitu. Itu udah bagus anak bisa kayak gitu. Kegiatan-kegiatan apapun bisa dibunyiin, bisa didiskusikan, buat jus, merebus bakar jagung, mencampur warna, asal mula sesuatu. Kenapa balon ditiup, dilepas terus dia psh, gitu. Kenapa ya? Kira-kira itu semua udah science. Besi, magnet, biji tanam, dan sebagainya. Terus program stimulasi pengembangan kognitif seperti apa? Supaya kemampuan bicaranya semakin kuat, ya dibacain cerita, diajak ngobrol, dikasih buku-buku bergambar yang dapat merangsang anak untuk bertanya, mampu mengenai berbagai bunyi yang pernah didengar, kasih dengerin audio ya, sound itu misalkan, suara apa? Terus, suara apa? Kayak gitu. Jadi anak disuruh dengar, kalau enggak yang dari kecil udah didengerin suara alat musik, misalkan teng 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 piano misalkan atau apa ya itu, atau suara klakson mobil ring, anak belajar oh kalau ini suara ini anak belajar diferensiasi perbedaan suara-suara. Siapa itu adanya Kak Istiqomah? Ya Bu, mohon maaf Bu. Gak apa-apa, dia kalau mau ikut belajar boleh gitu. Ya, dia lagi ulangan juga Bu, lagi belajar juga. Bermain tebak bunyi isi kantong, misalkan di dalam kantong dikasih bunyi-bunyian, benda-benda, terus anak diminta tebak, gitu juga bisa. Menyebutkan hari-hari dalam seminggu, ya. Lagu nama-nama hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus diajak ngobrol, ditanya kegiatan harian, nyusun bangun dasar geometri. Kalau enggak yang kalau anak kecil ada bangun dari besar, kecil, sampai kecil banget gitu. Kalau di Montessori namanya Pink Tower. Ada brown stair. Sebenarnya semua ini sudah distimulasi kalau di Montessori. Gitu. Kenapa saya bukan promosi Montessori, tapi kebetulan saya belajar mengambil mendalami Montessori. Jadi kebetulan juga, jadi saya tahu ini semua ini sudah distimulasi ketika menggunakan metode Montessori. Gitu. Warna dicampur, biji ditanam, nah ini percobaan-percobaannya. Anak mampu mengelompokkan benda menurut permukaan tekstur, yang tadi seperti tadi membuat perbandingan, ukuran. Anak belajar aktif. Aktif itu maksudnya apa? Anak secara aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran yang kreatif. Aktif, kreatif ya harus banyak ide-ide sejak dini. Terus efektif. Jadi guru, kalian kan calon guru, yakin ketika sudah belajar, anak di akhir tuh udah bisa menguasai indikator kompetensi dasar yang diharapkan. Jadi misalkan kalian mau ngajarin indikator yang kalian mau ajar, anak mengetahui konsep tenggelam, mengapung. Terus kalian ajak main ngobrol, cerita, terus ada kegiatan, eksperimen, dan gitu di akhir kalian tanya, jadi benda apa aja yang tenggelam? Benda apa aja yang mengapung? Anak bisa jawab semuanya. Kenapa tenggelam? Karena berat. Oh, berarti kalian sukses. Jadi itu efektif kalian, ya. Terus pembelajaran yang menyenangkan, ya jangan stres. Apalagi untuk PAUD kan harus belajar dengan yang gembira. Kalau stres berarti ada yang salah. Belajar dan pembelajaran bermakna. Jadi belajar itu harus nggak cuma belajar secara knowledge, pengetahuan, tapi ada proses perubahan dalam kepribadian. Jadi misalkan anak mau berusaha, dari yang nggak berani mencoba jadi berani mencoba. Anak yang mudah menyerah jadi lebih berani, gitu, lebih tekun, dan sebagainya. Oke? Itu rangkuman dari yang kemarin kalian pelajari.
Minggu depan kalian tugasnya, saya share RPS-nya ya. Oke. Jadi nanti hari Senin tugas kalian itu membuat makalah dalam kelompok, boleh biar bisa ada diskusi tentang ini, 4 poin ini. Karakteristik kemampuan kognitif anak usia dini, tingkat capaian perkembangan kognitif kelompok usia lahir sampai 2 tahun, tingkat pencapaian perkembangan kognitif kelompok usia 2-4 tahun, dan 4 tahun. 4 sampai 6 tahun. Kognitif kelompok usia lahir sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6. Oke, udah dicatat. Atau kalian mau screenshot juga bisa. Ya, itu tugasnya. Setelah itu, hari Kamis saya akan jelaskan tentang ini kita bahas. Senin depannya lagi kita akan bahas teori Piaget, Vygotsky, Jerome Bruner, dan Ausubel ini ya. Kamisnya saya akan jelaskan. Setelah itu, minggu depannya lagi UTS. Oke. Ada pertanyaan? Ibu, untuk tugas kelompok makalahnya ini gabung sama kelas B atau hanya kelas A, kelas B, apakah gitu, Bu? Bebas. Bebas. Ya, kalau kalian mau berteman, bebas aja. Kelompoknya karena ada 36, 37 ya. 37 supaya presentasinya nggak terlalu lama. 37 saya bagi jadi 4 kelompok. Jadi kalau 4 kelompok berarti berapa tuh? Atau 5 ya. 5 kelompok. Nantilah kita bagi kelompoknya setelah ini. Tapi untuk materi ada pertanyaan tentang pengembangan tadi apa udah paham? Karena kalian udah presentasi juga ya kemarin 2 minggu malah. Oke? Ibu, Ibu izin Bu, minggu yang lalu kan ada dikasih pertanyaan nih Bu. Nah, pertanyaannya tuh dijawab sekarang apa nunggu minggu depan lagi Bu? Udah dijawab belum di grupnya? Oke, gini. Apakah pertanyaan-pertanyaan minggu lalu itu ada yang kalian kelompok nggak bisa jawab atau atau ada penanya yang udah dijawab belum puas? Bisa ditanyakan sekarang. Kita diskusikan di sini. Silakan. Untuk kelompok auditori belum dijawab Bu. Katanya mau dibahas langsung di Zoom. Oh, Langsung silakan jawab kalau di Zoom. gitu. Apa pertanyaannya diulang nanti silakan dijawab. Saya matikan recordnya dulu. Nanti setelah ini silakan dilanjutkan ya.